Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentase mengenai pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pertama kita masuk di pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini, kita akan membahas tentang peran penting protein dan lemak bagi tubuh. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, yaitu membentuk dan memperbaiki jaringan, membantu sintesis enzim, hormon, serta antibodi, dan juga menjaga keseimbangan nitrogen. Nah, sedangkan lemak berperan sebagai sumber energi utama dan cadangan energi jangka panjang. Lemak juga penting sebagai komponen membran sel, pelarut vitamin yang larut lemak, serta berperan dalam membentuk hormon dan pengaturan metabolisme. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa protein dan lemak sama-sama sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan fungsi fisiologis tubuh kita. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Nindi Putriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan pencernaan dan penyerapan protein. Yang pertama itu di mulut dan esofagus. Nah, di mulut itu protein hanya dihancurkan secara mekanis melalui penyahan. Air liur berfungsi untuk melembabkan makanan, tetapi tidak mengandung enzim khusus untuk memecah protein. Karena itu, protein masih dalam bentuk utuh ketika sampai di lambung. Next. Dua itu lambung. Nah, dengan demikian itu hasil pencernaan di lambung bukan lagi protein utuh, melainkan potongan protein yang lebih pendek. Nah, protein ini nantinya akan dilanjutkan proses pencernaannya di usus halus. Nah, kita bisa lihat di tahap 3 sampai tahap 6 pada gambar ini hingga menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, asam lambung atau HCI membuat lambung menjadi sangat asam. Suasana asam ini yang akan menyebabkan struktur protein yang semula rapat menjadi terbuka atau terurai. Kemudian enzim pepsin itu dalam kondisi asam, pepsin ini yang semula tidak aktif akan berubah menjadi aktif. Enzim ini kemudian memotong protein besar menjadi potongan-potongan lebih kecil yang disebut polipeptida. Nah, kemudian kita masuk ke usus halus, yaitu tripsin dan kimotripsin, yang akan memotong bagian tengah rantai protein. Pada tabel terlihat berasal dari tripsinogen dan kimotripsinogen yang diaktifkan oleh tripsin. Nah, keduanya ini bekerja di bagian tengah rantai protein, yaitu substrat tertentu, misalnya asam amino basah untuk tripsin dan asam amino aromatik untuk kimotripsin. Nah, hasilnya berupa peptida yang lebih kecil dan sebagian asam amino bebas. Ini sesuai dengan teks, yaitu memotong bagian tengah rantai protein. Kemudian yang kedua itu karboksiptidase, yaitu pada tabel yang bisa kita lihat itu prokarbopeptidase yang juga diaktifkan oleh tripsin bekerja untuk memotong protein dari ujung rantai C, yaitu C terminal. Produk ini akhirnya adalah asam amino bebas. Jadi ini cocok untuk memotong ujung rantai protein. Kemudian elastase yaitu memecah protein yang mengandung asam amino kecil. Jadi tidak tertulis di tabel, tetapi fungsinya itu mirip dengan enzim lain, yaitu memecah protein yang mengandung dengan asam amino berukuran kecil. Produk ini akhirnya juga berupa peptida kecil dan asam amino bebas. Jadi bila disederhanakan itu, tripsin dan kimotripsin memotong di tengah rantai, kemudian si peptidase itu memotong dari ujung rantai, kemudian yang terakhir itu elastase yang memecah bagian protein tertentu menjadi lebih kecil. Hasil akhirnya itu protein yang tadinya panjang terurai menjadi oligopeptida, dipeptida, tripeptida, dan sebagian asam amino bebas. Potongan-potongan inilah yang kemudian diselesaikan oleh enzim asam amino yang akan diserap oleh tubuh. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nindi telah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Saudari Zahra. Dengan waktu ini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya bertugas untuk menjelaskan penyerapan protein. Yang pertama itu penyerapan di asam amino. Nah, saat kita makan makanan yang berprotein, tubuh akan memecahnya menjadi bagian terkecil, yaitu asam amino. Proses penyerapannya ini terjadi di bagian tengah dan akhir usus halus, yaitu jejunum dan ileum. Nah, asam amino ini tidak bisa masuk begitu saja, tetapi perlu bantuan pengangkut khusus, yaitu transporter yang ada di dinding usus. Teman, kita bisa lihat dari tabel 6.5 ini, nama transporternya itu misalnya L, XC minus, ASC1, dan Y plus L. Ini itu merupakan sejenis kode untuk jenis pintu masuk
ke asam amino. Lalu berikutnya itu ada syarat dan mekanisme. Hal ini menunjukkan apakah transporter itu butuh bantuan lain untuk bekerja, misalnya ion natrium atau hidrogen. Lalu berikutnya itu jenis asam amino yang dibawa. Nah, setiap transporter khusus untuk kelompok asam amino tertentu. Misalnya transporter L yang membawa asam amino besar dan netral seperti leusin, isoleusin, dan valin. Jadi, tabel 6.5 ini menunjukkan bahwa ada berbagai jalur transportasi dengan spesialisasi berbeda untuk memastikan semua jenis asam amino ini dapat diserap oleh tubuh. Next. Lalu berikutnya penyerapan protein di hati. Nah, ini itu merupakan titik awal asam amino dari usus masuk ke hati melalui vena porta. Dari sini asam amino itu bisa diarahkan ke beberapa jalur berbeda sesuai kebutuhan tubuh. Nah, sebagian asam amino ini digunakan untuk membuat protein hati, enzim, hormon, dan protein plasma. Lalu asam amino ini bisa keluar dari hati dan masuk ke peredaran darah. Lalu disalurkan ke jaringan lain untuk membentuk protein sesuai kebutuhan. Misalnya otot, kulit, enzim jaringan lain. Nah, sisa karbon asam amino ini juga bisa diubah menjadi glukosa atau gluconeogenesis atau lemak, lipogenesis, lalu disimpan sebagai cadangan energi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Saudari Zahra. Selanjutnya kepada Saudari Andi Maharani, dengan ini dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Sebagian saya adalah pencernaan lemak di mulut, yang dimana lipase lingual dari kelenjar ludah mulai memecah trigliserida. Yang kedua, target utamanya itu trigliserida dengan asam lemak rantai pendek dan menengah. Yang ketiga, ada aktivitas masih terbatas tetapi penting pada bayi, karena susu banyak mengandung lemak rantai pendek atau menengah. Yang dimana proses pencernaan lemak ini dimulai sejak makanan akan dimulai, Enzim lipase lingual yang keluar dari kelenjar ludah mulai bekerja memecah lemak walaupun hanya sedikit. Langkah ini penting karena membantu persiapkan lemak untuk diuraikan lebih lanjut di lambung. Next. Pencernaan lemak di lambung. Yang pertama adalah pencernaan lemak di lambung dilanjutkan oleh lipase lambung. Sekitar 10-30% trigliserida dipecah di sini. Setelah masuk ke lambung, enzim lipase lambung melanjutkan pemecahan trigliserida diuraikan menjadi deoksirgliserol dan asam lemak bebas. Kehadiran lemak juga membuat penggosokan lambung lebih lambat. Itulah sebabnya makanan berlemak biasanya membuat kita merasa kenyang lebih lama. Poin tambahannya adalah pencernaan lemak di lambung membantu menyiapkan lemak untuk proses emulsifikasi di usus halus. Lanjut. Pencernaan lemak di usus. Di usus halus inilah pencernaan lemak berlangsung paling besar. Garam empedu dari kantung empedu memecah lemak besar menjadi butiran kecil yang lebih mudah diolah. Kemudian enzim-enzim dari pankreas bekerja adalah lipase dengan bantuan kolipase memecah trigliserida, fosfolipase memecah fosfolipid, dan kolesterol esterase memecah kolesterol. Semua hasil pencernaan ini adalah bentuk lemak sederhana yang nantinya bisa diserap oleh tubuh. Next. Inti proses pencernaan lemak yaitu pencernaan awal dimulai dari mulut dan lambung oleh lipase lingual dan lambung sekitar 10-30%. Kedua, pencernaan utama di usus halus oleh enzim pankreas. Yang ketiga adalah likopase menambatkan lipase pada permukaan lemak. Yang keempat, garam empedu penting untuk emulsifikasi. Dan yang berikutnya adalah produk akhir 2-MAG asam lemak bebas dan kolesterol bebas serta lisofosfolipid. Poin tambahannya adalah produk akhir ini kemudian disiapkan diserap oleh enterosit dengan bantuan misel. Lanjutkan ke proses penyerapan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Maharani setelah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Musdalifah untuk memaparkan materinya. Dengan ini dipersilakan. Baik, di sini akan saya bahas tentang penyerapan lemak, yaitu asam lemak. Penyerapan asam lemak terjadi di usus halus, di mana letak lemak dicerna menjadi asam lemak dan monogliserida, lalu dibentuk menjadi misel dengan bantuan garam dan empedu untuk transportasi.
Asam lemak kemudian berdifusi keluar dari misel melintasi membran sel epitel usus. Setelah masuk ke sel usus, asam lemak dan monogliserida terifikasi menjadi triserida, dirakit menjadi kilomikron dan dilepas ke dalam sistem di limfa sebelum akhirnya mencapai darah. Terus penyerapan dan pembentukan kilomikron yaitu produk akhirnya berupa asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan disofosfolipid. Senyawa-senyawa ini pada dasarnya bersifat tidak larut dalam air sehingga pada dapat mendekati membran enterosit diperlukan bantuan garam empedu yang membentuk misel. Misel berfungsi sebagai kendaraan yang membuat molekul lemak menjadi larut dalam cairan khusus dan memungkinkan mereka berdifusi menuju cross border enterosit. Ketika mencapai membran sel, komponen lemak dilepaskan dari misel lalu masuk ke dalam enterosit melalui proses difusi pasif. Setelah berada di dalam sel, asam lemak dan monogliserida akan mengalami reesterisasi kembali menjadi trigliserida, fosfolipid, serta kolesterol ester. Molekul-molekul ini kemudian dikemas bersama haploprotein B48 membentuk partikel besar yang disebut silomonseroid. Selanjutnya dilepaskan ke dalam sistem limfatik lalu bermuara ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Perlu dicatat bahwa tidak semua asam lemak mengikuti jalur ini. Asam lemak rantai pendek dan sedang dapat berlangsung berdifusi ke dalam enterosit tanpa perlu dibawa misel kemudian masuk ke sel postal menuju hati sehingga tidak melalui proses pembentukan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Musdalifah telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Mutahar, dengan waktu dan tempat dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Saudari Muti. Tolong di selanjutnya slide-nya. Baik, masuk kepada transport ke sirkulasi protein. Protein dan karbohidrat atau biasa disebut vena porta. Hasil pencernaan protein, asam amino, nitrosripeptida, diserap oleh enterosit lalu dilepas ke kapiler darah di difili usus. Dari kapiler ini, nutrien masuk ke vena porta, hepatika, dan langsung menuju hati sebagai organ pertama yang memprosesnya. Karbohidrat sederhana seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa juga ikut masuk ke aliran darah portal dengan mekanisme serupa. Konsekuensinya, hati bertindak sebagai gatekeeper, mengatur distribusi asam amino dan gula sebelum diedarkan ke sirkulasi sistematik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Mutahar telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Gabriela, dengan ini dipersilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan transport ke sirkulasi lemak dari sistem limfatik menuju ductus thoracicus. Yang pertama, lemak makanan atau asam lemak rantai panjang, kolesterol, monoasilgliserol di enterosit diubah menjadi trigliserida kembali dan dikemas dalam bentuk kilomikron. Kemudian kilomikron dieksositosis ke pembuluh limfe atau lekteal, bukan langsung ke kapiler darah. Kemudian melalui sistem limfatik, kilomikron berjalan ke ductus thoracicus menuju bermuara di vena subclavial kiri, baru kemudian masuk ke sirkulasi darah sistemik. Kemudian yang terakhir, konsekuensi. Lemak menghindari first pass effect di hati sehingga dapat langsung didistribusikan ke jaringan atau otot dan adiposa sebelum akhirnya sisa kilomikron ditangkap hati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gabriela telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya. Baik teman-teman, adapun kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini yaitu adalah protein dan lemak adalah zat gizi makro penting bagi tubuh. Protein dicerna menjadi asam amino yang kemudian diserap usus dan diolah di hati untuk membentuk protein tubuh atau energi. Lemak dicerna terutama di usus halus dengan bantuan garam empedu dan enzim pankreas, lalu diserap dalam bentuk kilomikron melalui sistem limfatik ke peredaran darah. Nah, kedua zat gizi ini berperan sebagai sumber energi, pembangun jaringan, dan pengatur metabolisme tubuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.